Suruh ngambil lian. Oke, Ya. dimulai, Ayo gas, gas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat-sahabat semua. Selamat Selamat sore, Pak menjalankan Ejra. aktivitasnya. Ya, selamat menjalankan aktivitasnya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ibrahim Haikal Purboyo, dan sahabat saya. Muhammad Hafiz. Dan saya Sarul Harmawan. Dan saya Rahmatul Zabila. Ingin membahas apa yang telah kita diskusikan kemarin, yaitu tentang perbandingan metode diferensiasi numerik berbasis MATLAB Mobile. Oke, lanjut ya. Untuk apa yang kita bahas kali ini, yang pertama ada dari pendahuluan, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada metode diferensiasi penggunaan MATLAB Mobile, seterusnya ada hasil penelitian, dan persentase segala, dan yang terakhir ada kesimpulan. Setelah lanjut saja ke pendahuluan. Untuk pendahuluan, diferensiasi numerik digunakan untuk menghitung turunan fungsi secara aproksimasi, terutama saat solusi analitik sulit ditemukan. Mahasiswa sering kesulitan memahami materi ini secara manual, sehingga diperlukan media pembelajaran yang inovatif dan meningkatkan pemahaman dan minat. MATLAB dan MATLAB Mobile ini mempermudah pembelajaran diferensiasi numerik, terutama bagi mahasiswa yang kesulitan memahami konsep secara manual. Dengan fitur rotasi matematika dan intuitif, MATLAB Mobile memanfaatkan smartphone untuk belajar lebih fleksibel. Penelitian ini membandingkan metode selisih maju, mundur, dan pusat menggunakan MATLAB Mobile pada fungsi standar untuk meningkatkan akurasi dan pemahaman. Selanjutnya, untuk contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan nyata, yang pertama, contoh dalam dunia teknik yaitu menghitung kecepatan dan kecepatan dari data hasil sensor pada mesin atau jembatan untuk menganalisis getaran dan keamanan. Yang kedua, dalam dunia biologi, metode ini digunakan untuk menentukan laju pertumbuhan bakteri dari data populasi terhadap waktu untuk memprediksi hasil pertumbuhannya. Setelah lanjut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan metode diferensiasi numerik yang digunakan untuk mencari nilai aproksimasi dari persoalan turunan yang sangat rumit jika diselesaikan secara analitik. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan metode terbaik dan memastikan hasil yang akurat dalam analisis matematika dan ilmu terkait lainnya. Tiga metode diferensiasi numerik yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, ada metode selisih maju, metode selisih mundur, dan metode selisih pusat. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh sahabat saya yaitu Muhammad Hafiz. Padanya dipersilakan. Iya, boleh. Untuk kelanjutannya dari metode penelitian mungkin ya sahabat-sahabat. Dari yang bisa dirumuskan masalah, melakukan perumusan masalah yang akan dianalisis disajikan pada bab 1, yaitu pengumpulan data, tiga contoh soal turunan dan fungsi aljabar, eksponensial, eksponensial dan trigonometri untuk diterapkan pada tiga metode diferensi, dan selanjutnya adalah pengolahan data, penyelesaian soal dengan metode selisih mundur, maju, dan pusat secara numerik menggunakan metode mobile, menghitung galat dari hasil perhitungan. Dan yang selanjutnya adalah analisis data, yaitu menganalisis hasil pengolahan data dari tiap metode dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Oke, lanjut. Yang kedua adalah di sini bisa teman-teman lihat soal yang pertama, yaitu F dalam kurung X sama dengan 2X pangkat 5 ditambah 5X dikurang 10.
gitu kan. Yang bawahnya 5x per pangkat 3 ditambah 4x kurang 2. Soal kedua adalah F dalam kurung X sama dengan 4x pangkat 2, 5e 2x. Soal ketiga, F dalam kurung X sama dengan 3 sin X per, tuh kan, X tambah 4. Oke, lanjut. Nah, bisa sahabat-sahabat lihat di sini. Di sini ada metode diferensiasi. Yang pertama yaitu metode selisih maju. Metode ini menghitung turunan dengan rumus F dalam kurung X sama dengan F, X dan 0. Ditambah H, tutup kurung, kurang F, buka kurung X, 0, tutup kurung 2 kali H. Metode ini sederhana dan sering digunakan untuk fungsi yang dapat diaproksimasi dengan baik pada titik awal. Metode selisih mundur. Nah, teman-teman bisa melihat dari sini, metode mundur itu adalah metode ini menghitung turunan dengan rumusan. Bisa teman-teman lihat di sini rumusannya, gitu kan? Metode ini lebih cocok digunakan ketika nilai fungsi di titik sebelumnya lebih mudah didapat. Yang ketiga adalah metode selisih pusat, yang dimana metode selisih pusat itu adalah metode ini menghitung turunan dengan rumusan. Nah, bisa teman-teman lihat juga di sini rumusannya banyak ya, gitu kan. Nah, metode ini cenderung memberikan hasil yang lebih akurat, terutama dengan langkah yang kecil. Oke, next lanjut. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal nomor satu ya, yang dimana metode selisih mundur atau backward difference dan metode selisih pusat atau central difference dengan langkah step size 0,1 perbandingan 0,01 dan 0,001 berdasar pada analitik untuk tiga contoh soal di atas akan diteliti sampai 4 desimal. Berarti untuk soal 2,374 dan ada 100 dan 556. Ketiga adalah minus 0,2635. Selanjutnya, dan di sini yang dimana MATLAB mobil digunakan dalam penelitian untuk menyelesaikan permasalahan turunan numerik dengan metode mudah dan efisien dan mempunyai aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan perintah MATLAB dari perangkat seluler. Dan di sini juga memberikan fleksibilitas dalam belajar dan menganalisis data. Dan di sini juga pengguna dapat cepat memodifikasi atau mengatur ulang parameter dalam persamaan diferensial dengan menjalankan ulang kode dan melihat solusi dalam memahami konsep differential. Dan di poin terakhir ada hasil penelitian bahwa penggunaan MATLAB mobil sebagai media dalam pembelajaran untuk mata kuliah metode numerik dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman konsep dan kinerja akademik mahasiswa. Selanjutnya, dan langkah selanjutnya ketiga contoh soal ini mungkin akan dijelaskan oleh Rahmatu. Baik, langkah selanjutnya ketiga contoh soal akan kita cari solusi numeriknya menggunakan metode selisih maju, metode selisih mundur, dan metode selisih pusat menggunakan MATLAB Mobile. Bisa dilihat pengaplikasian pada MATLAB Mobile berikut. Ini menggunakan contoh soal nomor satu, karena nomor 2 dan 3 menggunakan bahasa pemrograman yang sama ya. Ini menggunakan selisih mundur, ini selisih maju, dan ini selisih pusat. Lalu persentase Galat yang diambil adalah solusi analitik dikurang solusi numerik dibagi solusi analitik kali 100%. Kemudian bisa kita lihat ini adalah data hasil pengolahannya dari MATLAB Mobile. Hasil yang didapat hampir mirip dengan cara yang kita lakukan manual tadi, yang dijelaskan oleh teman saya Aksa dan Hafiz. Lalu hasil penelitian yang didapat itu metode selisih pusat memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode selisih maju dan mundur.
Galat untuk metode selisih mundur adalah 0,0253% dengan H sama dengan 0,001. Untuk metode selisih maju adalah 0,0168% dan untuk metode selisih pusat adalah 0,0168%. Pada fungsi eksponensial galat untuk metode selisih mundur adalah 0,1035%, selisih maju adalah 0,1255% dan selisih pusat adalah 0,0271%. Pada fungsi trigonometri, galat untuk metode selisih mundur adalah 0,1035%, selisih maju adalah 0,0759% dan selisih pusat adalah 0%. Metode selisih pusat menunjukkan galat terendah. Lalu persentase galat. Metode perhitungan persentase galat adalah persentase galat dihitung dengan rumus solusi analitik dikurang solusi numerik dibagi solusi analitik dikali 100%. Rumus ini mengukur seberapa besar perbedaan antara solusi analitik dan solusi numerik. Contohnya, jika solusi analitik adalah 2,3746 dan solusi numerik adalah 2,3750, maka galatnya adalah 2,3746 dikurang 2,3750 dibagi 2,3746 dikali 100%. Dampak terhadap akurasi adalah persentase galat yang rendah menunjukkan metode yang lebih akurat dalam menghitung turunan numerik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode selisih pusat cenderung memberikan galat yang lebih rendah dibandingkan dengan metode selisih maju dan mundur. Akurasi solusi numerik sangat dipengaruhi oleh besar kecil langkah atau step size yang digunakan. Kesimpulannya, solusi diferensi numerik berbasis MATLAB Mobile dengan bahasa pemrograman yang benar cukup mudah untuk dilakukan dan akan menghasilkan aproksimasi solusi yang akurat. Metode selisih pusat cenderung memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode selisih maju dan mundur dalam menghitung turunan numerik, terutama ketika langkah step size yang digunakan sangat kecil. Dapat dicari alternatif aplikasi lain yang terdapat pada smartphone untuk bisa dimanfaatkan menjadi media pembelajaran yang berguna untuk menunjang proses perkuliahan. Meskipun MATLAB Mobile memiliki manfaat dan kegunaan yang baik dalam menyelesaikan soal diferensial, namun keterbatasan perangkat seluler seperti ukuran layar dan kapasitas komputasi mungkin membatasi kompleksitas perhitungan yang dapat dilakukan. Mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan dalam paper yang kami cari ini. Sepenuhnya bisa dicari sendiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, mungkin Assalamualaikum. mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 7. Mohon maaf apabila apa ataupun kesalahan-kesalahan kecil yang kami lontarkan saat melakukan presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.